Wanita panggilan murahan, teriak suamiku sambil meludahi wajahku di depan investor asing. Dia tertawa puas, mengira aku hanyalah istri kampungan yang tak berharga. Namun, seisi ruangan menahan napas saat presiden direktur justru berlutut mencium tanganku dengan hormat, dan wajah suamiku pucat pasi ketika beliau mengumumkan bahwa statusku yang sebenarnya adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara piring beradu dengan meja marmer, memecah keheningan pagi di ruang makan yang cukup mewah itu. Arga Pratama, pria berusia 30 tahunan dengan setelan jas rapi yang membalut tubuhnya, menatap nanar ke arah sarapan di hadapannya. Roti lagi? Arga mendengus, mendorong piring itu menjauh hingga hampir jatuh. Kamu tahu hari ini hari apa, Kalya? Hari ini penentuan karirku. Aku butuh energi, bukan makanan burung seperti ini. Di sudut ruangan, Kalya Anindya hanya menunduk. Wanita itu mengenakan daster rumahan yang bersih namun sudah agak pudar warnanya. Rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya polos tanpa riasan. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik penampilan sederhananya, dia adalah pewaris tunggal imperium bisnis tempat suaminya bekerja. Maaf, Mas. Tadi aku mau masak nasi goreng kesukaanmu, tapi gas habis dan tukang gas belum lewat, jawab Kalya pelan. Suaranya lembut, menenangkan, tapi bagi Arga, suara itu terdengar seperti rengekan yang menyedihkan. Arga berdiri kasar, kursi berdecit nyaring menyayat lantai. Dia melangkah mendekati Kalya, lalu mencengkeram dagu istrinya itu dengan jemari yang kuat. Tatapannya tajam, penuh penghinaan. Dengar ya, Kalya. Nanti malam ada gala dinner penyambutan M.R. Hamilton, investor asing yang sangat penting bagi Nusantara Group. Kalau aku berhasil memenangkan hatinya, posisi Vice President sudah pasti jadi milikku. Dan aku peringatkan kamu. Arga menekan suaranya, jangan sekali-kali kamu muncul di sana, atau bahkan menelponku. Kalya menatap mata suaminya. Ada rasa perih di dadanya yang ia sembunyikan rapat-rapat. Aku istrimu, Mas. Bukankah wajar kalau istri mendampingi suami di acara kantor? Istri teman-temanmu pasti datang. Arga tertawa, tawa yang kering dan merendahkan. Dia melepaskan cengkeramannya seolah jijik menyentuh kulit istrinya sendiri. Ngaca, Kalya. Ngaca. Arga menunjuk cermin besar di lorong. Lihat dirimu. Kucel. Kampungan. Istri teman-temanku itu sosialita, wangi, berkelas. Kalau aku bawa kamu, yang ada aku jadi bahan tertawaan. M.R. Hamilton itu orang Amerika yang sangat mementingkan image. Kalau dia tahu istri manajer Nusantara Group bentuknya seperti pembantu begini, hancur reputasiku. Kalya mengepalkan tangannya di balik punggung. Kalau saja kamu tahu, Mas. M.R. Hamilton datang jauh-jauh dari New York, karena aku yang memintanya secara pribadi lewat email. Batin Kalya berteriak. Namun mulutnya tetap terkatup rapat. Sudahlah. Aku sarapan di kantor saja. Felicia pasti sudah menyiapkan kopi yang layak. Gerutu Arga sambil menyambar tas kerjanya. Ingat pesanku. Diam di rumah. Jangan bikin malu. Pintu depan dibanting keras. Kalya menghela napas panjang. Dia berjalan ke jendela, melihat mobil Arga melaju pergi. Matanya beralih ke kalender dinding. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Dan Arga bahkan tidak mengingatnya sama sekali. Suasana di kantor pusat Nusantara Group tampak sibuk. Di lantai 25, ruangan divisi pemasaran terasa tegang. Semua orang tahu betapa pentingnya proyek kerjasama dengan Hamilton Corp ini. Arga duduk di kursi kebesarannya, memijat pelipisnya yang berdenyut. Pintu ruangannya terbuka, dan masuklah seorang wanita dengan rok span ketat di atas lutut, kemeja sutra yang kancing atasnya sengaja dibuka sedikit, dan wangi parfum mahal yang menyeruak. Itu Felicia, sekretaris Arga sekaligus wanita yang diam-diam mengisi hati pria itu setahun terakhir. Pusing, bos? Goda Felicia sambil meletakkan secangkir kopi latte di meja Arga. Dia sengaja membungkuk sedikit lebih rendah saat meletakkan cangkir itu. Arga langsung menyambar kopi itu dan menyesapnya rakus. Istriku di rumah benar-benar tidak berguna. Vel, pagi-pagi sudah bikin mood hancur.
Dia pikir dia siapa mau ikut ke gala dinner nanti malam. Felicia tertawa kecil, lalu duduk di tepi meja kerja Arga dengan santai. Dia memutar-mutar pulpen di jarinya. Ya ampun, Arga. Bayangkan kalau dia datang pakai baju pasar itu. Duh, aku yang malu lihatnya. Kamu itu calon vice president, ga? Pasangan kamu harusnya seseorang yang bisa menunjang karirmu. Yang bisa diajak ngobrol soal bisnis, soal saham, bukan soal harga cabai di pasar. Kata-kata Felicia seperti minyak yang disiramkan ke api ego Arga. Kamu benar. Aku kadang menyesal kenapa dulu menikah buru-buru. Aku kira wanita desa itu penurut dan bikin tenang, ternyata malah jadi beban. Tenang saja, sayang, bisik Felicia, tangannya kini mengelus bahu Arga. Nanti malam aku yang akan mendampingimu. Aku sudah beli gaun merah marun yang pasti bakal bikin Mr. Hamilton terkesan. Kita akan terlihat seperti power couple. Arga tersenyum, menarik tangan Felicia dan menciumnya. Untung ada kamu, Fel. Kamu memang penyelamatku. Oh ya, presentasi untuk besok sudah siap. Beres. Data penjualan yang kemarin minus sudah aku rapikan, sedikit supaya terlihat profit. Mr. Hamilton tidak akan curiga, jawab Felicia dengan kedipan nakal. Sementara itu, di rumah kontrakan mereka, Kalia sedang membersihkan jas cadangan Arga yang tergantung di lemari. Saat ia merogoh saku jas itu, tangannya menyentuh selembar kertas struk. Struk pembelian perhiasan. Sebuah kalung berlian seharga 50 juta rupiah. Tanggal pembeliannya minggu lalu. Kalia terdiam. Minggu lalu Arga bilang tidak punya uang untuk membelikan obat ibunya Kalia di kampung, sampai Kalia harus menjual satu-satunya cincin peninggalan neneknya. Tapi ternyata, Arga mampu membelikan kalung semahal ini. Dan Kalia tidak pernah menerima kalung itu. Untuk siapa? Mas, gumam Kalia lirih. Matanya berkaca-kaca. Dia bukan wanita bodoh. Instingnya sudah lama berteriak. Tapi dia bertahan karena dia ingin membuktikan pada almarhum ayahnya bahwa dia bisa dicintai sebagai Kalia biasa, bukan Kalia sang pewaris. Namun hari ini, keyakinan itu mulai retak. Kalia mengambil ponsel jadulnya. Dia mengetik pesan singkat ke sebuah nomor yang tidak pernah ia hubungi selama 3 tahun ini. Pak Bhaskara, tolong siapkan berkas pengalihan aset. Sepertinya waktunya sudah dekat. Malam telah larut. Hotel Grand Royal, hotel bintang 5 paling mewah di Jakarta, tampak gemerlap. Mobil-mobil mewah berjejer menurunkan tamu-tamu elit. Di ballroom utama, suasana begitu elegan dengan lampu kristal dan alunan musik orkestra. Arga tampak gagah dengan tuxedo hitamnya, berdiri berdampingan dengan Felicia yang memukau dalam balutan gaun merah. Mereka tampak serasi, tertawa renyah menyambut tamu. Namun, di balik senyumnya, wajah Arga mulai pucat. Dia meraba saku jasnya berkali-kali. Napasnya mulai terasa berat. Kenapa? Ga? Bisik Felicia, menyadari kegelisahan Arga. Inhaler asma aku, Fel. Ketinggalan, desis Arga panik. Sial, aku tadi saking gugupnya lupa memasukkannya ke tas. Dadaku mulai sesak. Waduh, terus gimana? Mau aku suruh Hobe kantor ambil? Kelamaan, rumahku lebih dekat dari sini daripada kantor. Tapi, Arga ragu. Dia tidak mau menghubungi Kalia. Namun rasa sesak itu makin menjadi. Arga punya riwayat asma akut yang bisa fatal jika dipicu stres tinggi, dan malam ini level stresnya memang di puncak. Dengan tangan gemetar, dia mengirim pesan singkat ke Kalia. Bukan permintaan tolong yang sopan, melainkan perintah. Message to Kalia. Antar inhaler asma di laci meja rias ke Hotel Grand Royal sekarang. Titipkan di resepsionis lobi. Jangan naik ke atas. Jangan temui aku. Cuma titip, lalu pulang. Di rumah, Kalia baru saja selesai sholat Isya saat pesan itu masuk. Dia membaca pesan itu dengan hati mencelos. Suaminya sakit, tapi bahkan di saat darurat pun, suaminya masih mengancamnya. Tanpa pikir panjang, Kalia menyambar inhaler itu. Dia tidak mengganti bajunya. Dia masih memakai gamis sederhana berwarna biru tua dan jilbab instan yang biasa ia pakai ke warung. Dia memesan ojek motor karena itu yang tercepat menembus macet Jakarta. Tunggu aku,
Mas. Jangan sampai kamu kenapa-napa. Gumam Kalia di atas boncengan motor, menerobos angin malam. Cintanya pada Arga memang bodoh, pikirnya. Meski disakiti, dia masih tidak tega membiarkan suaminya menderita. Sesampainya di lobi hotel yang megah, Kalia melangkah masuk. Kehadirannya langsung menarik perhatian. Di antara wanita-wanita bergaun sutra dan pria berjas, Kalia yang masih memakai helm, dia lupa melepasnya karena buru-buru, lalu buru-buru melepasnya saat ditegur satpam, dan baju sederhana terlihat sangat kontras. Satpam sempat menahannya. "Maaf Bu, pengantar paket lewat pintu samping." Kalia menatap satpam itu tajam. Aura kewibawaannya yang selama ini tertidur, sedikit keluar. "Saya istri Arga Pratama, manajer Nusantara Group yang sedang mengadakan acara di dalam. Ini obat darurat. Kalau suami saya kolaps karena Anda menahan saya, Anda mau tanggung jawab?" Satpam itu tertegun. Ada ketegasan dalam suara wanita sederhana ini yang membuatnya keder. "Silakan, Bu. Resepsionis di sebelah sana." Kalia berjalan cepat menuju resepsionis. Namun, lift terbuka. Dan keluarlah sekelompok orang. Arga, Felicia, dan seorang pria bule tua berwajah ramah namun berwibawa. Itu Mr. Hamilton. Mereka rupanya turun ke lobi karena Mr. Hamilton ingin merokok sejenak di area luar. Mata Arga membelalak saat melihat sosok biru tua yang familiar berdiri di tengah kemegahan lobi. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Bukan karena asma, tapi karena malu. Arga membeku. Dia melihat Mr. Hamilton mengikuti arah pandangnya. Pria asing itu menyipitkan mata, menatap Kalia yang berdiri memegang inhaler dengan napas terengah-engah. "Arga, siapa wanita itu?" "Dia sepertinya melihat ke arahmu," tanya Mr. Hamilton dalam bahasa Inggris. Keringat dingin mengucur di punggung Arga. Felicia yang berdiri di sebelahnya langsung berbisik jahat. Gawat. Itu si Upik Abu datang. Kalau Mr. Hamilton tahu seleramu serendah itu, dia bakal ragu sama kelas kamu." Panik dan dikuasai gengsi, Arga bergegas menghampiri Kalia sebelum istrinya itu sempat menyapa Mr. Hamilton. Dia mencengkeram lengan Kalia kasar dan menyeretnya ke balik pilar besar, sedikit menjauh dari kerumunan tapi masih terlihat jelas oleh Mr. Hamilton yang memperhatikan dengan bingung. "Kamu Tulia?" desis Arga. Suaranya bergetar menahan amarah. "Aku bilang titip di resepsionis. Kenapa kamu malah berdiri di sini seperti gembel minta sumbangan?" Kalia meringis menahan sakit di lengannya. Dia mengulurkan inhaler itu. "Mas, aku khawatir. Tadi macet. Aku takut resepsionis lambat memberikannya padamu. Ini obatmu." Arga menepis tangan Kalia kasar, hingga inhaler itu terlempar jatuh ke lantai marmer. Kletak. Bunyi plastik beradu dengan lantai terdengar nyaring. "Alasan?" bentak Arga. Dia tidak peduli lagi dengan obatnya. Egonya sudah terluka parah. "Kamu sengaja kan? Kamu sengaja datang ke sini biar orang-orang tahu kamu istriku? Kamu mau mempermalukan aku di depan bos besarku? Dasar wanita tidak tahu diri." "Mas, demi Allah tidak. Aku cuma..." "Diam." Arga sudah gelap mata. Dia melihat Felicia di kejauhan yang memberinya kode bahwa Mr. Hamilton sedang berjalan mendekat. Arga harus memutus hubungan dengan wanita di depannya ini, sekarang juga agar tidak disalahpahami. "Dengar baik-baik," kata Arga lantang, sengaja agar terdengar oleh Mr. Hamilton yang sudah berada beberapa langkah di belakangnya. "Saya tidak kenal kamu. Berhenti menguntit saya." Kalia terperanjat. "Mas Arga, aku istrimu." "Istri?" Arga tertawa menghina. Dia menatap wajah Kalia dengan tatapan jijik yang murni. "Lihat dirimu. Mana mungkin saya punya istri kumal sepertimu? Kamu itu cuma wanita panggilan murahan yang pernah saya pakai sekali, dan sekarang kamu memeras saya, kan?" Mata Kalia membelalak. Hatinya hancur berkeping-keping. Suaminya menyebutnya pelacur? Di depan umum? Arga merasa belum cukup. Untuk meyakinkan Mr. Hamilton bahwa dia benar-benar tidak ada hubungan dengan wanita rendah ini, Arga melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia mengumpulkan ludah di mulutnya, lalu, cuih. Ludah itu mendarat tepat di pipi kiri Kalia. "Pergi dari sini, sampah."
Wanita panggilan murahan sepertimu tidak pantas menginjak lantai hotel ini, teriak Arga. Dunia seakan berhenti berputar bagi Kalia. Dia bisa merasakan cairan hangat dan menjijikan itu meleleh di pipinya. Dia bisa mendengar pekikan kaget dari beberapa tamu yang lewat. Dia melihat Felicia tersenyum puas di belakang sana. Dan dia melihat Mr. Hamilton. Pria tua itu menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak lebar menatap Arga dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara kaget dan marah. Arga berbalik menghadap Mr. Hamilton, langsung mengubah wajahnya menjadi senyum ramah yang palsu. Maaf, Mr. Hamilton. Biasa, pengemis Jakarta yang agak gila. Mengaku-ngaku kenal orang kaya demi uang. Mari kita lanjut merokok di luar. Arga merangkul bahu Mr. Hamilton, mencoba membawanya pergi. Tapi Mr. Hamilton tidak bergeming. Matanya masih tertuju pada Kalia. Kalia tidak menangis. Anehnya, air mata yang biasanya mudah tumpah saat Arga membentaknya di rumah, kini kering kerontang. Hinaan itu terlalu menyakitkan hingga melampaui rasa sedih, dan langsung menyentuh inti harga dirinya yang paling dalam. Perlahan, dengan gerakan yang sangat tenang dan anggun, gerakan yang sangat berbeda dengan citra wanita desa yang selama ini ia tampilkan, Kalia mengeluarkan sapu tangan dari saku gamisnya. Dia menyeka ludah di pipinya. 1 kali usap. Bersih. Dia tidak menunduk. Dia mengangkat dagunya, menegakkan punggungnya yang selama ini membungkuk karena beban kepatuhan. Dia menatap punggung Arga yang hendak melangkah pergi. Arga Pratama, panggil Kalia. Suaranya tidak keras, tidak berteriak, tapi memiliki resonansi dingin yang membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya meremang. Arga berhenti. Dia menoleh dengan kesal. Apalagi, belum peu. Kata-kata Arga terhenti saat melihat tatapan Kalia. Itu bukan tatapan istri yang memohon. Itu adalah tatapan seorang ratu yang sedang melihat seekor kecoa. Ingat detik ini baik-baik, Mas, ucap Kalia datar. Matanya menusuk langsung ke manik mata Arga. Ingat rasa ludahmu yang kau buang padaku. Karena mulai detik ini, kamu tidak akan pernah lagi melihatku sebagai istrimu. Kamu baru saja membuang satu-satunya orang yang tulus mencintaimu di dunia ini. Arga sempat tertegun sesaat. Ada aura asing yang keluar dari tubuh istrinya. Namun arogansinya kembali mengambil alih. Hah? Dram. Pergi sana. Kalia mengalihkan pandangannya ke Mr. Hamilton. Dia mengangguk sopan, sebuah gestur hormat yang sangat berkelas, lalu berbalik badan. Kalia berjalan keluar lobi dengan langkah tegap. Dia tidak menoleh lagi. Begitu sampai di pelataran parkir yang sepi, Kalia mengeluarkan ponselnya. Tangannya tidak gemetar. Hatinya sudah beku. Dia menekan tombol panggil ke nomor Pak Bhaskara. Halo, Assalamualaikum, Ibu Kalia. Suara berat dan hormat terdengar dari seberang sana. Waalaikumsalam, Pak Bhas, jawab Kalia. Suaranya terdengar lelah namun tegas. Mengenai rencana saya untuk mengungkapkan identitas. Ya, Bu, apakah kita tunda sampai bulan depan sesuai rencana? Tidak, potong Kalia. Besok. Lakukan besok pagi. Di rapat direksi. Baik, Bu. Apakah ada instruksi khusus? Kalia menatap langit Jakarta yang gelap tanpa bintang. Bayangan wajah Arga yang meludahinya kembali terlintas. Pastikan Arga Pratama ada di sana. Dan pastikan dia duduk di barisan depan. Saya ingin dia melihat dengan jelas siapa, wanita panggilan murahan, yang dia ludahi malam ini. Dimengerti, Bu. Segera saya siapkan. Sambungan terputus. Kalia menurunkan ponselnya. Sebuah mobil sedan hitam mewah, bukan taksi online, tiba-tiba meluncur pelan dan berhenti tepat di depannya. Supir berseragam turun dan membukakan pintu belakang. Itu adalah jemputan pribadi yang selama ini selalu ditolak Kalia, karena dia memilih naik ojek atau angkot. Kali ini, Kalia masuk ke dalam mobil itu tanpa ragu. Kemana, Nyonya? Tanya supir. Ke rumah ayah, jawab Kalia dingin. Rumah Arga sudah bukan tempatku lagi. Mobil itu melaju menembus malam, meninggalkan Arga yang masih tertawa-tawa di lobi hotel, merayakan kemenangan semuanya, sama sekali tidak menyadari bahwa kiamat karirnya baru saja dimulai.
Arga pulang ke rumah kontrakan mereka lewat tengah malam dengan perasaan yang melambung tinggi. Alkohol dari pesta after party dengan beberapa kolega membuatnya sedikit sempoyongan, tapi senyum kemenangan tidak lepas dari bibirnya. Bayangan Mr. Hamilton yang menepuk bahunya sebelum pergi tadi masih terngiang. Dia yakin posisinya aman. Insiden, pengemis, di lobi tadi sudah dia atasi dengan sempurna. "Kalia," teriak Arga begitu membuka pintu depan. Dia menendang sepatunya sembarangan kerak. "Mana kamu? Buatkan aku teh jahe panas. Kepalaku pusing." Hening. Tidak ada jawaban. Biasanya, jam segini Kalia akan tergopoh-gopoh keluar dari kamar. Wajahnya bantal tapi tangannya sigap mengambilkan air hangat. Arga menyalakan lampu ruang tengah. Kosong. "Ceka, masih ngamber rupanya," gumam Arga sambil mendengus. Dia berjalan menuju kamar tidur, siap memarahi istrinya itu karena berani mengabaikan perintah suami. Namun saat pintu kamar dibuka, pemandangan di depannya membuatnya terdiam sejenak. Kasur rapi. Terlalu rapi, seolah tidak ada yang menempatinya. Lemari pakaian yang pintunya sedikit terbuka menampakkan rongga gelap. Arga mengerutkan kening. Rasa penasaran mengalahkan rasa kantuknya. Dia menarik pintu lemari itu lebar-lebar. Kosong. Baju-baju gamis murah milik Kalia, daster-daster katun yang sering diejek Arga, jilbab-jilbab instan yang warnanya sudah pudar, semuanya lenyap. Hanya tersisa gantungan baju plastik yang berayun pelan tertiup angin dari jendela yang lupa ditutup. Arga beralih ke meja rias. Kosong juga. Tidak ada bedak bayi yang biasa dipakai Kalia, tidak ada sisir plastik, tidak ada foto pernikahan mereka yang biasanya bertengger di sana. "Hah?" Arga tertawa pendek. Tawa yang terdengar meremehkan. "Minggat? Serius dia minggat?" Dia berjalan ke dapur. Di atas meja makan yang bersih, tidak ada surat. Tidak ada pesan dramatis ala sinetron. Hanya ada kunci rumah cadangan yang diletakkan begitu saja di samping vas bunga layu. Alih-alih panik atau merasa bersalah, Arga justru merasakan gelombang kelegaan yang aneh. Dia menjatuhkan dirinya ke sofa, merentangkan tangan lebar-lebar. "Baguslah," ucapnya pada langit-langit rumah. "Bagus kalau kamu sadar diri. Daripada aku capek-capek mengusirmu atau mengurus perceraian yang ribet, lebih baik kamu pergi sendiri. Dasar wanita baperan. Paling besok lusa kalau uangnya habis, dia bakal nangis-nangis di depan pagar minta maaf." Arga membayangkan Kalia yang luntang-lantung di jalanan, sementara dirinya besok akan dipromosikan menjadi vice president. Kontras nasib itu membuatnya merasa superior. Dia tidak butuh Kalia. Dia punya Felicia, dia punya karir, dan dia punya masa depan cerah. Kalia hanyalah masa lalu suram yang untungnya membuang dirinya sendiri ke tempat sampah. Malam itu, Arga tidur dengan nyenyak tanpa beban sedikitpun, tidak menyadari bahwa sampah yang dia tertawakan sedang tidur di ranjang king cole seharga ratusan juta di sebuah penthouse, merancang kehancuran Arga dengan presisi seorang ahli strategi. Matahari pagi Jakarta bersinar terik, seolah ikut membakar semangat Arga. Pria itu sudah rapi dengan setelan jas Navy termahalnya. Dia bercukur bersih, menyemprotkan parfum desainer, dan menatap pantulan dirinya di cermin mobil. "Siapa yang ganteng?" "Kamu," ucapnya pada diri sendiri. "Siapa calon VP Nusantara Group?" "Kamu." Ponselnya berdering. Nama, My Future, muncul di layar. Itu nama kontak Felicia. "Halo, sayang," sapa Arga dengan nada riang. "Pagi, bos besar," suara manja Felicia terdengar renyah. "Kamu di mana?" "Pak Bhaskara sudah memajukan jadwal rapat direksi jadi jam 9 pagi. Loh, katanya ada pengumuman urgent." "Aku di jalan." "Urgent? Wah, pasti soal promosi aku. Mungkin Pak Bhas tidak sabar mengumumkannya di depan semua direktur cabang." "Pasti dong. Siapa lagi yang bawa Mr. Hamilton kalau bukan kamu?" "Oh ya, istri kamu gimana? Masih ada drama?" Arga tertawa lepas. "Drama sudah tamat, Vel. Dia minggat tadi malam. Bawa semua barang rongsokannya. Rumah bersih, hidupku bersih." "Serius? Oh my god. Itu berita terbaik tahun ini. Berarti kita bisa rayakan promosi kamu nanti malam di apartemenku tanpa ada yang nelpon-nelpon ganggu." "Siap."
Tunggu aku di lobi. Sesampainya di gedung Nusantara Tower, Arga berjalan masuk dengan langkah tegap. Dia menyapa resepsionis, satpam, dan staf junior dengan senyum yang sedikit angkuh. Dia merasa aura gedung ini sudah menyatu dengannya. Sebentar lagi, dia bukan lagi sekadar manajer, dia akan jadi salah satu penguasa di lantai teratas. Di depan ruang rapat utama di lantai 40, Felicia sudah menunggu. Dia membawa map berisi materi presentasi Arga. Kamu kelihatan fresh banget, puji Felicia sambil merapikan dasi Arga. Harus. Hari ini hari besar. Pintu ruang rapat terbuka. Di dalam, suasana terasa berbeda dari biasanya. AC terasa lebih dingin. Meja panjang dari kayu mahoni itu sudah dikelilingi oleh para direktur senior yang wajahnya tampak tegang. Biasanya mereka santai dan sering bercanda sebelum rapat mulai, tapi hari ini mereka duduk tegak, diam, dan sesekali berbisik serius. Arga masuk dengan percaya diri, menarik kursi di barisan tengah yang biasa dia tempati. Felicia duduk di kursi tambahan di belakangnya sebagai notulen. Selamat pagi, Pak Wahyu, Bu Linda, sapa Arga pada Direktur HRD dan Keuangan. Mereka hanya mengangguk singkat, tatapan mereka aneh. Bukan tatapan kagum, melainkan tatapan kasihan atau waspada. Arga tidak terlalu memusingkannya. Dia pikir mereka hanya iri karena manajer muda sepertinya akan melompat jabatan dengan cepat. Arga, panggil Pak Wahyu pelan. Kamu, sudah dengar desas-desus soal pemegang saham baru? Arga menaikkan alis. Pemegang saham baru? Bukannya saham mayoritas masih dipegang keluarga pendiri yang misterius itu? Iya. Katanya hari ini perwakilan utamanya akan datang langsung. Pak Bhaskara sendiri yang jemput di lobi bawah. Jantung Arga berdegup kencang karena excited. Wah, bagus dong. Berarti dia akan melihat langsung presentasi saya soal Hamilton Corp. Momen yang pas untuk pamer prestasi. Arga benar-benar tidak memiliki firasat buruk. Dalam kepalanya, dunia sedang berputar mengelilingi dirinya. Dia membuka laptopnya, memandangi slide presentasi yang sudah dipoles Felicia, dengan sedikit manipulasi angka di sana-sini agar terlihat makin fantastis. Dia siap menaklukkan dunia. Pukul 9 tepat. Pintu ganda ruang rapat terbuka lebar. Pak Bhaskara, presiden direktur yang biasanya paling ditakuti karena ketegasannya, masuk dengan langkah terburu-buru. Wajahnya yang tua namun berkarisma tampak berseri-seri, namun juga penuh hormat yang mendalam. Selamat pagi, rekan-rekan direksi dan manajemen. Suara bariton Pak Bhaskara menggema. Semua orang di ruangan itu berdiri serentak, termasuk Arga. Silakan duduk kembali, kecuali... Pak Bhaskara menggantung kalimatnya, matanya menyapu ruangan dan berhenti sejenak di wajah Arga dengan tatapan yang sulit diartikan. Kecuali nanti saat saya perkenalkan tamu kehormatan kita. Arga merasa bangga. Dia yakin, tamu kehormatan, ini pasti Mr. Hamilton yang datang untuk menandatangani kontrak. Arga membusungkan dadanya, bersiap memberikan senyum terbaik. Hari ini adalah hari bersejarah bagi Nusantara Group, lanjut Pak Bhaskara. Selama 5 tahun terakhir, sejak wafatnya pendiri kita, Bapak Wijaya, kursi komisaris utama dibiarkan kosong. Saham mayoritas dikelola oleh trust fund. Banyak spekulasi beredar, banyak yang bertanya siapa pewaris sesungguhnya. Ruangan hening total. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar jelas. Hari ini, pertanyaan itu terjawab. Pewaris tunggal keluarga Wijaya, pemilik sah 60% saham Nusantara Group, telah memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang dan memimpin kita secara langsung. Napas Arga tertahan. Pewaris tunggal? Dia pikir pewarisnya adalah anak laki-laki yang sekolah di luar negeri atau semacamnya. Pak Bhaskara mundur selangkah, memberi ruang pada pintu masuk yang masih terbuka. Dia menundukkan kepalanya sedikit, gestur mempersilakan yang sangat sopan. Mari kita sambut, Ibu Komisaris Utama kita. Suara langkah kaki terdengar dari koridor marmer di luar. Ta, ta, ta. Bunyi hak sepatu stiletto yang menghantam lantai dengan irama yang mantap dan mengintimidasi. Bukan langkah buru-buru, tapi langkah seseorang yang tahu bahwa waktu adalah miliknya. Arga menjulurkan lehernya, ingin melihat siapa sosok hebat ini. Felicia di belakangnya juga ikut penasaran. Berbisik,
pasti sosialita tua yang galak. Langkah kaki itu berhenti di ambang pintu. Sosok itu melangkah masuk. Seorang wanita muda. Tubuhnya tinggi semampai dibalut blazer putih tulang potongan Gucci yang pas badan, dipadu dengan celana bahan hitam yang menjuntai elegan menutupi sebagian sepatu heels merah menyalanya. Rambutnya yang hitam legam di styling gelombang gantung, membingkai wajah yang tertutup kacamata hitam besar. Wangi parfum bat carat yang mewah langsung memenuhi ruangan, menggantikan bau kopi yang apek. Wanita itu berhenti di ujung meja, tepat di sebelah Pak Bhaskara. Dia perlahan melepaskan kacamata hitamnya. Arga menyipitkan mata. Wajah itu, struktur rahang itu, bibir itu. Otak Arga menolak memproses informasi yang diterima matanya. Tidak mungkin. Mirip saja. Banyak orang mirip di dunia ini. Tapi kemudian wanita itu menoleh sedikit, matanya menyapu seluruh ruangan dan berhenti tepat di manik mata Arga. Tatapan itu, tatapan dingin yang sama seperti di lobi hotel semalam. Arga terhuyung ke belakang hingga kursinya berbunyi keras. "K.A. Kalya?" Suara Arga yang menyebut nama itu terdengar jelas di keheningan ruangan. Felicia yang duduk di belakangnya terlonjak kaget. Matanya membelalak menatap wanita di depan sana. "Ga, itu istri kamu?" bisik Felicia dengan suara gemetar, wajahnya pucat pasi. Kok beda banget?" Arga tidak menjawab. Dia merasa seperti sedang bermimpi buruk. Dia berdiri secara refleks, jarinya menunjuk ke arah Kalya dengan gemetar. Egonya yang terluka dan kebingungannya bercampur menjadi kemarahan bodoh. "Ngapain kamu di sini?" bentak Arga, lupa bahwa dia sedang di ruang rapat direksi. "Kamu menyusup lagi? Satpam. Kenapa wanita gila ini bisa lolos sampai ke sini?" Beberapa direktur menoleh ke Arga dengan tatapan ngeri. Suasana menjadi kacau. "Keamanan. Bawa dia keluar." "Dia ini penipu," teriak Arga lagi, mencoba menyelamatkan situasi yang menurutnya adalah lelucon konyol istrinya. "Kalya, pulang sekarang. Jangan bikin malu aku di kantor." Kalya tidak bergerak. Dia tidak marah, tidak juga takut. Dia hanya berdiri tenang, menatap Arga yang sedang tantrum seperti anak kecil. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang tipis sekali. "Cukup, Arga Pratama." Suara bentakan Pak Bhaskara menggelegar, membungkam mulut Arga seketika. Arga menoleh ke Pak Bhaskara, bingung. "Tapi Pak, dia ini istri saya. Dia cuma ibu rumah tangga biasa yang mungkin sedang stres. Biar saya seret dia." "Tutup mulutmu," potong Pak Bhaskara dengan nada rendah yang berbahaya. Pak Bhaskara kemudian memutar tubuhnya menghadap Kalya. Di depan mata kepala Arga, di depan Felicia, dan di depan seluruh jajaran direksi, Pak Bhaskara, orang paling berkuasa di perusahaan itu selama ini, melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia membungkuk dalam-dalam, 90 derajat penuh hormat. Kemudian dia meraih tangan kanan Kalya dan mencium punggung tangan itu. Bukan ciuman basa-basi, tapi ciuman takzim seorang abdi kepada ratunya. "Selamat datang kembali di rumah Anda, Ibu Kalya Anindya Wijaya," ucap Pak Bhaskara dengan suara bergetar haru. "Maafkan ketidaksopanan karyawan saya. Seluruh Nusantara Group menunggu titah Ibu." Dunia Arga runtuh. Lantai yang dipijaknya terasa berputar. "Wijaya?" Nama belakang pendiri perusahaan itu? "Wijaya. Kalya Anindya. Wijaya?" Kalya menarik tangannya perlahan dari genggaman Pak Bhaskara. Dia menatap Arga yang kini berdiri mematung dengan mulut ternganga, seperti ikan kehabisan oksigen. "Terima kasih, Pak Bhaskara." Suara Kalya terdengar jernih, berwibawa, dan penuh kontrol. Sangat berbeda dengan suara lirih yang biasa didengar Arga saat meminta uang belanja. Kalya berjalan perlahan menuju kursi paling ujung, kursi komisaris utama yang selama ini kosong. Dia meletakkan tas Hermesnya di meja. Bunyinya tuk, pelan tapi menggema di telinga Arga seperti suara palu hakim. Dia duduk, menyilangkan kakinya dengan anggun, lalu menatap lurus ke arah Arga. "Duduk, Arga," perintah Kalya. Nadanya santai, tapi memiliki kekuatan yang memaksa lutut Arga lemas, seketika hingga dia jatuh terduduk kembali di kursinya. Keheningan di ruangan itu begitu mencekam hingga suara detak jam dinding pun terdengar. Tidak ada yang berani bernapas keras.
Semua mata tertuju pada Kalia, lalu melirik takut-takut ke arah Arga yang kini berkeringat dingin sebesar biji jagung. Pintu terbuka lagi. Kali ini Mr. Hamilton masuk. Arga memiliki sedikit harapan konyol. Mungkin Mr. Hamilton tidak tahu. Mungkin dia bisa membantuku. Tapi harapan itu hancur berkeping-keping saat Mr. Hamilton melihat Kalia. Pria bule itu tersenyum lebar, merentangkan tangannya, dan berjalan cepat menuju Kalia. "Oh, Miss Wijaya. It's been a long time," seru Mr. Hamilton. Kalia berdiri sebentar, menyambut jabat tangan Mr. Hamilton dengan akrab. "Halo, Uncle John. Terima kasih sudah mau bermain drama sebentar kemarin malam." "My pleasure." Mr. Hamilton tertawa, lalu melirik Arga dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. "Saya hampir muntah melihat akting suami Anda." "Ah, maaf, soon to be ex-husband ya?" Pria yang meludah sembarangan itu. Arga merasa darahnya surut dari wajah. Mr. Hamilton tahu. Semuanya tahu. Jadi selama ini, dia hanyalah badut di panggung yang diciptakan Kalia? Kalia kembali duduk. Dia menekan tombol intercom di meja. "Sekretaris, tolong bawakan air mineral. Dan tisu. Suami saya sepertinya berkeringat banyak sekali." Kalimat itu disambut tawa tertahan dari beberapa direktur yang mulai paham situasinya. Arga merasa ingin menghilang di telan bumi. Felicia di belakangnya sudah menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik map, tubuhnya gemetar hebat. "Baiklah," Kalia membuka map di depannya. "Saya tidak ingin membuang waktu. Saya dengar hari ini ada presentasi penting dari divisi pemasaran untuk proyek Hamilton." Kalia menatap Arga. Tatapan itu menusuk, menguliti sisa-sisa harga diri Arga. "Silakan, Pak Manajer Arga Pratama. Maju ke depan," ucap Kalia datar. Arga tidak bisa bergerak. Kakinya terasa seperti batu. Lidahnya keluh. "Kenapa diam?" tanya Kalia, alinya terangkat satu. "Bukankah tadi pagi kamu sangat percaya diri? Kamu bilang istrimu, kampungan, dan tidak berguna. Sekarang, buktikan kalau kamu lebih berguna daripada wanita kampungan ini." Kalia, aku." Arga tergagap, suaranya parau dan menyedihkan. "Di ruangan ini, panggil saya Bu Komisaris," potong Kalia tajam. "Atau Bu Wijaya. Saya bukan Kalia, istri bodoh yang bisa kamu bentak-bentak soal sarapan." Kalia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Arga dengan intensitas yang membuat nyali pria itu ciut sekecil atom. "Maju, dan presentasikan kinerjamu. Saya ingin melihat, seberapa hebat pria yang berani menyebut pemilik perusahaan ini sebagai wanita panggilan murahan." Pak Bhaskara berdehem keras. "Saudara Arga, Ibu Komisaris memberi perintah. Lakukan atau tinggalkan ruangan ini dengan surat pemecatan sekarang juga." Dengan kaki gemetar hebat, Arga memaksakan diri berdiri. Dia mengambil laptopnya dengan tangan yang licin oleh keringat. Dia berjalan ke podium presentasi seperti terpidana mati yang berjalan menuju tiang gantungan. Saat dia mencolokkan kabel proyektor, tangannya menyenggol gelas air hingga tumpah membasahi celananya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Basah, gemetar, dan ketakutan. Kalia melihat pemandangan itu tanpa rasa iba sedikitpun. Baginya, Arga yang berdiri di sana bukan lagi suaminya. Itu hanyalah orang asing yang jahat. "Mulai," perintah Kalia dingin. Dan mimpi buruk Arga yang sesungguhnya baru saja dimulai. Cahaya proyektor menyorot ke layar putih, menampilkan grafik batang berwarna-warni yang seharusnya menunjukkan proyeksi keuntungan kerjasama dengan Hamilton Corp. Namun bagi Arga, grafik itu tampak seperti garis-garis abstrak yang menari mengejeknya. Jadi. Arga berdehem, mencoba menelan ludahnya yang terasa seperti pasir. Suaranya pecah. Dia memegang pointer laser dengan tangan yang gemetar hebat, membuat titik merah di layar bergoyang liar seperti lalat panik. "Jadi, seperti yang Bapak Ibu lihat, potensi pasar kita akan meningkat." Arga terhenti. Dia lupa naskahnya. Otaknya kosong melompong. Biasanya, sebelum presentasi penting, dia akan latihan di depan Kalia. Kalia akan mengoreksi intonasi suaranya, memperbaiki tata bahasanya, bahkan memberikan insight cerdas yang membuat Arga terlihat pintar. Sekarang,
Guru les, itu duduk di kursi utama, menatapnya dengan mata elang yang siap menerkam. Meningkat berapa persen, Saudara Arga? Potong Kalia tiba-tiba. Suaranya datar namun tajam membelah ruangan. Arga tersentak. Dia buru-buru melihat catatan di tangannya. 20%, Bu. Maksud saya, Bu Komisaris. 20%? Kalia tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. Dia mengambil sebuah dokumen dari tumpukan di mejanya, dan melemparnya pelan ke tengah meja panjang. Dokumen itu meluncur mulus dan berhenti tepat di depan Pak Wahyu, Direktur Keuangan. Pak Wahyu, tolong bacakan angka real di halaman 5 laporan audit internal yang baru saja saya terima pagi ini. Perintah Kalia. Pak Wahyu membuka map itu, matanya membelalak kaget. Dia menatap Arga, lalu kembali ke kertas. Di sini tertulis, proyeksi real berdasarkan data lapangan sebenarnya minus 5%. Ada indikasi markup biaya operasional sebesar 30% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ruangan menjadi riuh dengan bisik-bisik. Wajah Arga berubah dari pucat menjadi merah padam. Itu pasti salah hitung. Bantah Arga panik. Dia menoleh ke Felicia di belakangnya. Fel, kamu yang buat datanya kan? Jelaskan. Felicia yang sejak tadi menunduk ketakutan, kini mengangkat wajahnya. Matanya liar mencari selamat. Saya cuma input data yang Bapak kasih. Pak Arga yang menyuruh saya mengubah angka minus itu jadi hijau supaya terlihat bagus di depan investor. Bohong, teriak Arga. Kamu yang bilang harus dipercantik. Cukup, sela Kalia. Dia berdiri perlahan, berjalan mendekati layar proyektor. Dia berdiri di samping Arga. Bau parfum mewah Kalia menyeruak, membuat Arga semakin merasa kerdil. Kamu tahu kenapa saya tahu datanya palsu, Arga? Bisik Kalia, cukup keras untuk didengar semua orang. Karena selama 3 tahun ini, setiap malam saat kamu tidur mendengkur, aku yang membuka laptopmu. Aku yang memperbaiki proposal-proposal bodohmu yang penuh kesalahan fatal itu. Aku yang membuatmu terlihat kompeten di mata perusahaan ini. Kalia menatap Arga dengan tatapan iba yang menyakitkan. Tapi tadi malam, aku tidak ada di sana untuk membereskan kekacauanmu. Dan lihat hasilnya. Tanpa aku, kamu hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Arga mundur selangkah, lututnya lemas. Kebenaran itu menamparnya lebih keras daripada pukulan fisik. Karirnya selama ini, ternyata dibangun di atas punggung wanita yang dia ludahi. Suasana ruang rapat kini berubah menjadi sidang pengadilan. Mr. Hamilton yang duduk di sebelah Pak Bhaskara, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa berat. Mr. Bhaskara, ucap Mr. Hamilton dalam bahasa Inggris. Saya tidak bisa menaruh uang saya di perusahaan yang mempekerjakan manajer penipu seperti ini. Jika bukan karena Miss Wijaya yang saya hormati, saya sudah walk out sekarang. Kami mengerti, Sir, jawab Pak Bhaskara cepat. Dia menatap Arga dengan wajah berang. Arga Pratama. Atas tindakan manipulasi data perusahaan, upaya penipuan terhadap investor, dan perilaku tidak etis. Tunggu, Pak. Arga memotong, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia tidak peduli lagi dengan harga diri. Dia menjatuhkan dirinya berlutut di lantai. Tolong, Pak. Jangan pecat saya. Ini semua salah paham. Saya sedang banyak pikiran. Istri saya maksud saya, Bu Kalia. Jangan sebut nama saya untuk mencari simpati, potong Kalia dingin. Dia kembali duduk di kursinya. Pak Bhaskara, lanjutkan sesuai prosedur hukum. Anda dipecat dengan tidak hormat. Arga, lanjut Pak Bhaskara tegas. Dan karena ini tindak pidana penipuan korporasi, pesangon Anda hangus. Kami juga akan memasukkan nama Anda dalam daftar hitam Asosiasi Industri. Anda tidak akan bisa bekerja di perusahaan bonafide manapun di kota ini. Dan kamu, Felicia, suara Kalia kini beralih ke sekretaris yang sedang berusaha mengendap-endap keluar ruangan. Felicia membeku. Saya nggak tahu apa-apa, Bu. Saya cuma korban perintah Pak Arga. Kalia tersenyum miring. Dia mengangkat selembar kertas lain. Oh ya? Laporan pengeluaran kas kecil Departemen Pemasaran. Pembelian alat tulis fiktif.
Biaya entertainment klien yang ternyata struknya dari salon kecantikan dan butik tas. Totalnya 150 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir. Wajah Felicia memucat, lipstik merahnya tidak lagi terlihat menggoda, melainkan seperti noda darah di wajah mayat. Kamu pikir saya tidak tahu tas branded KW yang kamu pamerkan di Instagram itu dibeli pakai uang perusahaan? Tanya Kalia tajam. Kamu dipecat. Dan tim legal kami akan mengirimkan somasi ganti rugi. Jika dalam 2x24 jam tidak dikembalikan, kamu akan tidur di penjara. Keamanan, seru Pak Bhaskara. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk. Tanpa basa-basi, mereka mencengkeram lengan Arga dan Felicia. Lepasin. Saya manajer di sini. Arga meronta, tapi tenaganya tidak sebanding. Mereka diseret keluar dari ruang rapat, melewati koridor panjang, menuju lift. Di setiap lantai lift terbuka, karyawan lain menatap mereka dengan bingung dan jijik. Puncaknya adalah di lobi utama. Di hadapan resepsionis, office boy, dan tamu-tamu yang lalu lalang, Arga dan Felicia dilempar, secara harfiah didorong, keluar dari pintu putar gedung. ID card mereka ditarik paksa dan dipatahkan di depan mata mereka. Arga jatuh terduduk di aspal panas trotoar Sudirman. Matahari siang membakar kulitnya, tapi rasa dingin di hatinya jauh lebih menusuk. Dia menatap gedung pencakar langit tempatnya bernaung selama 5 tahun itu. Pintu kaca tertutup. Dia sudah menjadi orang luar. Arga masih duduk di trotoar, dasinya miring, jas mahalnya kotor oleh debu jalanan. Di sebelahnya, Felicia sedang menangis histeris sambil memukuli lengan Arga. Ini semua gara-gara kamu, bodoh, jerit Felicia. Gara-gara kamu aku dipecat. Gara-gara kamu aku bakal dipenjara. Kamu bilang istrimu itu cuma babu. Ternyata dia pemilik perusahaan. Dasar laki-laki tolol. Arga menepis tangan Felicia kasar. Diam. Aku juga kaget. Tahu, mana aku tahu dia anak orang kaya. Dia selama ini hidup kayak orang susah. Terus sekarang gimana? Aku punya cicilan mobil. Aku punya utang kartu kredit. Pikir sendiri. Arga bangkit berdiri, membersihkan celananya dengan tangan gemetar. Otaknya mulai bekerja mencari jalan keluar, atau lebih tepatnya, mencari penyangkalan. Ini pasti cuma mimpi buruk. Atau ini ujian? Gumam Arga pada dirinya sendiri, suaranya terdengar seperti orang yang mulai kehilangan akal sehat. Ya, ini pasti ujian cinta. Kalia itu cinta mati sama aku. Dia nggak mungkin tega menghancurkan aku begini. Dia pasti cuma mau kasih pelajaran karena kejadian semalam. Arga merogoh sakunya, mengambil kunci mobil. Aku harus pulang. Aku harus bicara sama dia di rumah. Kalau aku minta maaf sambil nangis, dia pasti luluh. Dia kan wanita lemah. Arga berlari menuju parkiran basement tamu, karena akses parkir karyawannya sudah diblokir. Dia memacu mobilnya membelah kemacetan Jakarta dengan ugal-ugalan menuju rumah kontrakan mereka. Sesampainya di sana, Arga terkejut melihat sebuah truk pindahan sedang parkir di depan rumah. Beberapa orang berseragam biru sedang mengangkut sofa, televisi, dan kulkas, barang-barang yang dibeli Arga dengan cicilan. Heh, siapa kalian? Mau maling ya? Arga berteriak, berlari menghadang kuli angkut. Seorang pria berseragam rapi yang memegang papan jalan maju menghampiri Arga. Bapak Arga Pratama. Iya, saya pemilik rumah ini. Turunkan barang-barang saya. Maaf, Pak, jawab pria itu datar. Rumah ini adalah aset properti milik PT Nusantara Propertindo, anak perusahaan Nusantara Group. Selama ini Bapak menempatinya sebagai fasilitas dinas. Karena Bapak sudah dipecat, fasilitas ditarik. Tapi barang-barangnya, itu saya beli sendiri. Menurut data kami, semua perabotan ini dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Ibu Kalia Anindya. Beliau memerintahkan untuk menyumbangkan semua barang ini ke panti asuhan. Ini surat kuasanya. Arga membaca kertas yang disodorkan. Tanda tangan Kalia. Tegas dan sah. Nggak mungkin. Arga mundur, menabrak pagar. Terus saya tinggal di mana? Baju-baju saya?
Baju-baju Bapak sudah kami masukkan ke dalam 2 kantong plastik sampah hitam itu. Pria itu menunjuk ke pojok pagar. Silakan dibawa sebelum truk sampah kelurahan lewat. Arga menatap 2 kantong plastik hitam itu. Seluruh hidupnya jas-jas mahalnya, koleksi sepatunya, kini hanya onggokan sampah. Keputusasaan mulai berubah menjadi teror mental. Arga mengambil ponselnya. Dia mulai membombardir Kalia dengan pesan. Arga, Kalia, sayang, please angkat telepon aku. Aku di depan rumah. Mereka ngusir aku. Arga, aku tahu aku salah. Aku hilaf semalam. Aku stres kerjaan. Kamu tahu kan aku punya asma? Jangan siksa aku kayak gini. Arga, Kalia, ingat kenangan kita. Ingat waktu kita bulan madu di Bali? Aku masih suamimu yang sah. Arga, balas wai. Jangan mentang-mentang kayak kamu bisa injak-injak aku. Arga, sayang, maaf aku nggak bermaksud kasar. Aku lapar, belum makan siang. Kamu nggak kasihan? Pesan-pesan itu hanya bertanda centang 2 biru. Dibaca. Tapi tidak ada balasan. Kesunyian itu lebih meneror daripada bentakan. Arga sadar, dia sedang berteriak pada tembok beton yang tebal. Malam itu, Arga terpaksa menginap di sebuah hotel melati yang lembab, karena kartu kreditnya ditolak di hotel berbintang. Felicia, yang tidak punya tujuan lain, ikut bersamanya dengan wajah masam. Di kamar sempit yang bau rokok itu, mereka duduk bersila di kasur, memakan mie instan cup, kontras yang menyedihkan dengan gala dinner semalam. Kita nggak bisa diam aja, ga? Kata Felicia sambil mengaduk mienya dengan garpu plastik. Matanya berkilat licik. Istrimu itu, maksudku mantan bos kita itu, dia pikir dia bisa seenaknya karena punya uang. Mau gimana lagi? Dia yang punya segalanya, jawab Arga putus asa. Kita punya senjata yang dia nggak punya. Opini publik, sergah Felicia. Dia mengeluarkan ponselnya. Zaman sekarang, orang kaya yang menindas orang miskin itu musuh masyarakat. Kita putar balikan faktanya. Maksud kamu? Kita bikin cerita sedih. Kita viralin. Bilang kalau kamu itu suami yang setia, yang nemenin dia dari nol. Terus tiba-tiba dia dapat warisan, jadi sombong, selingkuh sama bule tua, Mr. Hamilton, terus nendang kamu keluar rumah tanpa sepeser pun uang. Orang Indonesia itu gampang iba sama korban yang terlihat miskin. Arga ragu sejenak. Tapi kalau ketahuan bohong? Nggak bakal. Siapa yang mau dengerin klarifikasi orang kaya? Netizen itu sukanya ngehujat dulu, mikir belakangan. Kalau nama Nusantara Group jelek, sahamnya turun, dia pasti panik dan bakal ngasih kita uang tutup mulut. Keserakahan kembali menyala di mata Arga. Ide itu terdengar masuk akal. Dia merasa berhak mendapatkan kompensasi. Malam itu juga, mereka merekam video. Arga, dengan wajah yang sengaja dibuat kusut, tidak susah karena dia memang kusut, dan mata merah, berbicara di depan kamera ponsel Felicia. Halo netizen, nama saya Arga. Saya cuma karyawan biasa. Istri saya, Kalia, baru saja mengaku sebagai pemilik perusahaan tempat saya kerja. Tanpa alasan jelas, dia memecat saya, mengusir saya dari rumah, dan membuang baju-baju saya ke tempat sampah. Dia selingkuh dengan investor asing. Saya tidak punya apa-apa lagi. Tolong saya. Arga bahkan meneteskan air mata buaya di akhir video. Felicia mengeditnya dengan musik sedih yang dramatis, menambahkan teks, kisah pilu suami dibuang istri sultan, lalu mengunggahnya ke TikTok, Twitter, dan Instagram. Dia juga membayar beberapa akun gosip anonim dengan sisa uang tabungannya untuk merepost video itu. Dalam hitungan jam, video itu meledak. Komentar-komentar pedas mulai bermunculan. Gila tuh istri, kacang lupa kulit. Boykot Nusantara Group. Mentang-mentang kaya seenaknya sama suami. Kasihan banget masnya, mukanya tulus banget. Viralkan. Biar si istri dapat sanksi sosial. Arga membaca komentar-komentar itu sambil tersenyum puas di kamar hotelnya yang sempit. Dia merasa menang. Dia merasa memiliki pasukan. Mampus kamu, Kalia, bisik Arga. Kamu boleh punya uang, tapi aku punya masa. Keesokan paginya, keributan terjadi di lobi Nusantara Tower.
Sekelompok wartawan infotainment dan beberapa orang yang mengaku aliansi pembela suami tertindas berdemo di depan gedung. Saham Nusantara Group sempat terkoreksi turun 2% di pembukaan perdagangan. Di lantai teratas, di ruangan komisaris utama yang mewah, Kalia menatap layar televisi besar yang menampilkan berita tentang demo itu. Wajahnya tenang, tidak ada kepanikan sedikit pun. Pak Bhaskara berdiri di sampingnya, tampak geram. Bu Kalia, ini sudah keterlaluan. Mereka mencemarkan nama baik ibu dan perusahaan. Apakah kita perlu konferensi pers? Tidak perlu konferensi pers bertele-tele, Pak Bhas, jawab Kalia santai. Dia menyesap teh chamomilenya. Masyarakat sekarang pintar, tapi mereka butuh bukti visual. Narasi dibalas narasi tidak akan selesai. Tapi narasi dibalas fakta, itu mematikan. Kalia menunjuk ke laptop di meja. Tim IT sudah siapkan rekaman CCTV hotel malam itu. Sudah, Bu. Kualitas HD. Audionya juga cukup jelas karena kebetulan Bapak dan Ibu berdiri di dekat pilar yang ada mikrofon dekorasi. Bagus. Dan data korupsi Felicia serta manipulasi data Arga sudah siap dalam bentuk infografis yang mudah dipahami. Rilis sekarang ke semua kanal media sosial resmi perusahaan. Dan kirimkan press release ke akun-akun gosip yang menyebarkan video Arga tadi malam. Pak Bhaskara mengangguk dan memberi kode pada tim humas. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akun resmi Nusantara Group memposting sebuah video berdurasi 3 menit dengan caption singkat. Kebenaran tidak butuh drama. Berikut adalah fakta kejadian tanggal 2 Februari di Hotel Grand Royal dan alasan pemutusan hubungan kerja saudara Arga Pratama. Video itu menampilkan rekaman CCTV yang jernih. Terlihat Arga menyeret Kalia. Terlihat Arga memaki-maki. Dan yang paling krusial momen itu. Momen saat Arga meludah cuy ke wajah Kalia, dan suara teriakannya terdengar jelas. Wanita panggilan murahan sepertimu tidak pantas ada di sini. Video berlanjut ke slide berikutnya. Bukti chat Arga yang menyuruh Kalia mengantar obat tapi melarang masuk. Bukti transfer Felicia untuk barang-barang mewah menggunakan uang kantor, dan grafik manipulasi data yang dibuat Arga. Efeknya instan dan eksplosif. Netizen yang tadinya membela Arga, merasa tertipu mentah-mentah. Kemarahan mereka berbalik arah 180 derajat dengan kekuatan 10 kali lipat. Komentar di video Arga yang tadinya penuh dukungan, kini berubah menjadi caci maki yang mengerikan. Woi bangsat, lo ludahin istri lo? Manusia macam apa lo? Sumpah gue nyesel belain lo, cowok manipulatif. Playing victim. Pantes dipecat, ternyata korupsi sama selingkuhan. Najis. Itu pelakornya juga nggak tahu malu, maling duit kantor masih berani gaya. Arga dan Felicia sedang makan siang di warteg dekat hotel, ketika notifikasi ponsel mereka berbunyi tanpa henti. Bukan notifikasi dukungan, tapi ancaman. Ponsel Arga bergetar hebat sampai panas. Apa-apa ini? Arga membuka Twitter. Tagar Arga suami durhaka dan tim istri Sultan menjadi trending topik nomor 1. Wajahnya, wajah Felicia, bahkan alamat hotel tempat mereka menginap sekarang sudah disebar oleh netizen. Doxing. Mereka tahu kita di sini. Pekik Felicia ketakutan melihat layar ponselnya. Ada yang bilang mau nyamperin ke sini buat ngelempar telur. Tiba-tiba, 2 orang pria berbadan besar dengan jaket kulit masuk ke dalam warteg. Mereka melihat sekeliling dan tatapan mereka terkunci pada Arga. Bapak Arga Pratama? Tanya salah satu pria itu kasar. Arga menelan ludah. Iya? Siapa ya? Wartawan? Bukan. Kami dari pihak leasing mobil. Pria itu menunjukkan surat tugas. Mobil Pajero Sport yang Bapak bawa, cicilannya sudah menunggak 3 bulan. Dan kami dapat info Bapak sudah tidak bekerja. Kami harus tarik unitnya sekarang juga. Apa? Nggak bisa. Itu satu-satunya kaki saya. Arga berdiri, mencoba melawan. Kuncinya, Pak. Atau kami panggil polisi atas tuduhan penggelapan aset fidusia. Di luar warteg, beberapa orang mulai berkumpul. Mereka mengenali wajah Arga dari video viral. Bisik-bisik berubah menjadi sorakan. Weh, itu cowok yang ludahin istrinya. Serbu. Arga melihat keluar jendela.
Masa mulai marah. Di depannya, debt collector menagih kunci. Di sampingnya, Felicia menangis menyalahkan dia. Arga Pratama, yang 24 jam lalu merasa akan menggenggam dunia, kini terperangkap di sudut warteg sempit, dikepung oleh dosa-dosanya sendiri yang datang menagih bayaran. Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari itu lebih ramai dari pasar kaget. Halaman parkir penuh sesak oleh mobil SNG, Satellite News Gathering, dari berbagai stasiun TV. Kasus perceraian, istri Sultan versus suami durhaka, ini telah menjadi konsumsi publik nasional. Di ruang tunggu terdakwa, Arga duduk menyendiri di pojok bangku kayu yang keras. Penampilannya jauh berbeda dari Arga seminggu yang lalu. Jas yang dipakainya adalah jas lama yang sudah agak sempit dan kusut, satu-satunya yang tersisa di rumah orang tuanya. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam tebal, dan rambutnya yang biasanya klimis kini terlihat kusam. Tidak ada Felicia di sampingnya. Wanita itu sudah menghilang sejak somasi perusahaan datang ke apartemennya. Arga sendirian. Benar-benar sendirian. Nomor antrian B45, pihak Arga Pratama dan Kalia Anindya, suara petugas memanggil lewat pengeras suara. Arga menyeret kakinya masuk ke ruang sidang. Kilatan lampu kamera wartawan yang diizinkan meliput di luar pintu menyilaukan matanya. Sorakan, "Hu," dan "Dasar cowok Mokondo" terdengar dari kerumunan ibu-ibu yang menonton. Saat Arga duduk di kursi pesakitan, pintu sisi lain terbuka. Kalia masuk. Ruangan seketika hening, lalu terdengar decak kagum. Kalia mengenakan setelan batik tulis sutra bernuansa emas dan hitam, rambutnya disanggul modern, wajahnya bersinar tenang. Dia didampingi oleh tim pengacara kondang, Hotman O Partners, fiktif. Aura kekuasaan menguar begitu kuat darinya. Arga menelan ludah. Dulu, wanita ini yang mencium tangannya setiap pagi. Sekarang, menatap matanya saja Arga tidak berani. Saudara tergugat, Arga Pratama, Hakim Ketua membuka sidang. Apakah benar Anda menolak gugatan cerai ini? Arga mendekatkan mikrofon dengan tangan gemetar. Benar, Yang Mulia. Saya masih mencintai istri saya. Kejadian itu hanya emosi sesaat. Saya mohon kesempatan kedua. Pengacara Kalia langsung berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Bukti video CCTV sudah jelas menunjukkan adanya kekerasan verbal dan fisik, meludah, yang merendahkan martabat klien kami. Itu bukan emosi sesaat, itu karakter. Hakim mengangguk. Ada tanggapan lain, Saudara Arga? Arga menggigit bibirnya. Rencana, tobat sambelnya gagal. Dia beralih ke rencana B, uang. Kalau memang harus cerai. Suara Arga lirih tapi terdengar jelas karena heningnya ruangan. Saya menuntut pembagian harta Gonogini. Selama 3 tahun menikah, harta Kalia bertambah pesat. Sebagai suami, saya berhak atas 50% aset istri saya, termasuk saham Nusantara Group. Ruangan sidang riuh. Pengunjung mencibir ketidaktahuan malu Arga. Kalia tidak marah. Dia justru tersenyum tipis. Dia membisikkan sesuatu pada pengacaranya. Pengacara itu mengangguk dan menyerahkan sebuah dokumen tebal ke meja hakim. Yang Mulia, kata pengacara Kalia. Tergugat sepertinya lupa ingatan. Ini adalah dokumen perjanjian pranikah, prenuptial agreement, yang ditandatangani Saudara Arga 3 tahun lalu, tepat seminggu sebelum akad nikah. Mata Arga membelalak. Perjanjian apa? Pengacara itu melanjutkan, Pasal 1, harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak selama pernikahan adalah milik pribadi dan tidak menjadi harta bersama. Pasal 2, hutang masing-masing pihak adalah tanggung jawab pribadi. Arga memutar otaknya, mengingat masa lalu. 3 tahun lalu, saat itu dia mengira Kalia adalah wanita miskin yang punya banyak hutang keluarga di kampung. Arga yang saat itu karirnya baru mulai menanjak, takut ikut menanggung beban hutang keluarga Kalia. Jadi, saat Kalia menyodorkan kertas perjanjian pemisahan harta, Arga langsung menandatanganinya tanpa membaca detailnya. Sambil berpikir, baguslah, biar aku nggak ikut miskin kalau keluarganya bangkrut. Siapa sangka, tanda tangan itu kini menjadi jerat lehernya sendiri. Perjanjian yang dia kira melindunginya dari kemiskinan Kalia, ternyata melindungi kekayaan triliunan Kalia dari keserakahannya.
Saudara Arga, tanya hakim sambil memegang dokumen itu. Ini tanda tangan Anda? Arga lemas. Dia ingat momen itu. Momen kesombongannya di masa lalu yang kini menghancurkan masa depannya. Iya, Yang Mulia, jawabnya parau. Maka tuntutan Gonogini ditolak mutlak. Palu diketuk. Tok. Bunyi itu seperti vonis mati bagi harapan finansial Arga. Sidang diskors selama 1 jam sebelum pembacaan putusan akhir. Arga keluar ruangan dengan lesu, berniat mencari air minum di kantin. Namun di lorong pengadilan yang sepi, dia melihat sosok yang familiar. Felicia. Wanita itu sedang berbicara serius dengan salah satu anggota tim pengacara Kalya. Dia tidak terlihat glamour lagi. Wajahnya sembab, rambutnya diikat asal. Felicia, panggil Arga. Felicia menoleh. Bukannya senang, wajahnya justru menunjukkan ketidaksukaan. Dia buru-buru menyalami pengacara Kalya, lalu menghampiri Arga dengan tatapan nyalang. Ngapain lo panggil-panggil gue? Desis Felicia. Fel, kamu kemana aja? Aku cariin kamu. Kita harus susun rencana lagi. Aku baru aja kalah soal Gonogini, tapi mungkin kita bisa tuntut balik soal pencemaran nama baik atau... Kita? Felicia tertawa hambar. Gak ada lagi, kita. Gak. Lo itu kapal karam. Gue gak mau ikut tenggelam sama lo. Maksud kamu? Gue baru aja bikin kesepakatan, plea bargain, sama tim legal Nusantara Group, ungkap Felicia tanpa rasa bersalah. Gue setuju jadi saksi kunci buat ngebongkar semua manipulasi data yang lo lakuin di kantor selama 2 tahun terakhir. Gue kasih semua file asli, chat log perintah lo, semuanya. Arga mundur selangkah, syok. Kamu jual aku? Gue harus nyelamatin diri gue sendiri. Arga? Bentak Felicia, air mata frustrasi menetes. Perusahaan nuntut ganti rugi 5 miliar ke gue atas penggelapan dana. Gue nggak punya duit segitu. Tawaran mereka simpel. Guaksin lo sebagai otak utamanya, dan mereka bakal cabut tuntutan perdata ke gue. Gue cuma kena sanksi administrasi dan kerja sosial. Jelas gue ambil tawaran itu. Dasar pengkhianat. Ular. Arga hendak meraih tangan Felicia, tapi Felicia menepisnya jijik. Sadar diri, Arga. Lo yang ngajarin gue jadi ular. Lo yang ngajarin gue ngehalalin segala cara buat naik jabatan. Sekarang murid lo mempraktekkan ilmunya ke gurunya. Harusnya lo bangga. Felicia merapikan kemejanya, lalu menatap Arga dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan meremehkan. Lagian, gue baru sadar. Lo itu nggak ganteng-ganteng amat kalau nggak punya duit. Lo cuma laki-laki pecundang yang beraninya ngeludahin istri. Bye, Arga. Semoga betah di penjara kalau nanti kasus penipuannya lanjut ke pidana. Felicia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Arga yang berdiri mematung di lorong pengadilan. Dinginnya AC lorong itu tidak sebanding dengan dinginnya kenyataan bahwa dia benar-benar sendirian di dunia ini. Orang yang dia kira mencintainya, Felicia, ternyata hanya mencintai uangnya. Sedangkan orang yang tulus mencintainya apa adanya, Kalya, sudah dia buang. Arga merosot duduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sidang dilanjutkan. Suasana ruangan lebih tegang. Hakim ketua membacakan putusan dengan suara lantang dan tegas. Mengadili. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain syugra tergugat, Arga Pratama, terhadap penggugat, Kalya Anindya. Menetapkan bahwa tidak ada pembagian harta Gonogini berdasarkan perjanjian pranikah yang sah. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Arga hanya menunduk. Telinganya berdengung. Resmi sudah. Dia duda. Duda miskin. Saudara Arga, apakah Anda menerima putusan ini? Tanya hakim. Arga tidak punya tenaga untuk melawan. Terima, Yang Mulia. Sidang ditutup. Palu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Orang-orang mulai membubarkan diri. Kalya berdiri, menyalami pengacaranya, lalu berbalik hendak keluar. Arga, didorong oleh impuls keputusasaan terakhir, menerobos barikade keamanan dan berlari ke arah Kalya. Kalya,
Tunggu. Dua bodyguard berbadan besar langsung menahan bahu Arga dengan kasar. Mundur, Pak. Kalia berhenti. Dia memberi isyarat tangan agar bodyguardnya memberi sedikit ruang, tapi tetap waspada. Dia berbalik menghadap Arga. Jarak mereka hanya 2 meter, tapi terasa seperti dua dunia yang berbeda. Kalia. Arga terengah-engah, matanya basah. Aku minta maaf. Sumpah, aku nyesel. Aku kangen masakan kamu. Aku kangen rumah kita. Tolong, Kal. Kasih aku satu kesempatan. Aku janji bakal jadi suami yang baik. Aku nggak butuh uangmu, aku cuma butuh kamu. Kalia menatap Arga lekat-lekat. Tidak ada kebencian di matanya, hanya rasa kasihan yang dingin. Dan itu jauh lebih menyakitkan bagi Arga. Arga, ucap Kalia pelan. Kamu tidak kangen aku. Kamu kangen kenyamanan hidupmu. Kamu kangen ada orang yang melayanimu, mencuci bajumu, dan memujamu meski kamu salah. Enggak, Kal. Aku cinta kamu. Cinta tidak meludah. Arga, potong Kalia tajam. Kalimat itu menohok ulu hati Arga. Dengar baik-baik, lanjut Kalia. Arga yang aku cintai dulu sudah mati malam itu di lobi hotel. Pria di depanku ini cuma orang asing yang menyedihkan. Jangan pernah cari aku lagi. Hiduplah dengan pilihanmu. Kalia membalikkan badan, kibasan selendang batiknya menyapu udara. Dia berjalan keluar pintu sidang, disambut kilatan kamera wartawan yang menunggunya bak selebriti. Arga ditinggalkan di dalam ruangan kosong. Dia melihat punggung Kalia menjauh, semakin jauh, hingga hilang di balik pintu. Saat itulah dia sadar, pintu surga dunianya baru saja tertutup selamanya. 6 bulan kemudian, langit Jakarta mendung pekat, menumpahkan hujan deras yang membanjiri jalanan ibu kota. Di sebuah emperan toko elektronik di kawasan Glodok, seorang pria berteduh sambil memeluk jaket hijaunya yang basah kuyup. Itu Arga. Wajahnya nyaris tak dikenali. Kulitnya terbakar matahari, kasar, dan kusam. Tubuhnya kurus kering karena makan tidak teratur. Giginya yang dulu putih hasil veneer, kini kuning karena kebanyakan merokok kretek murah untuk mengusir lapar. Setelah dipecat dan kasusnya viral, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Namanya sudah masuk daftar hitam HRD Indonesia. Teman-temannya menjauh. Keluarganya di kampung malu dan menolak membantunya. Mobil ditarik leasing, tabungan nol. Dia berakhir menjadi pengemudi ojek online dengan motor sewaan. Ting nong. Aplikasi di ponsel retaknya berbunyi. Orderan masuk. Pengantaran makanan, 50 kotak nasi bento premium. Tujuan, Nusantara Tower, lantai 40, lobi VIP. Pemesan, sekretariat direksi. Jantung Arga berhenti berdetak sesaat. Nusantara Tower. Kantor lamanya. Arga ingin menolak, cancel, tapi performanya sudah jelek. Kalau dia tolak lagi, akunnya bisa ditangguhkan, suspend, dan dia tidak akan bisa makan hari ini. Dengan tangan gemetar, dia menerima orderan itu. 1 jam kemudian, Arga sampai di lobi belakang gedung Nusantara Tower, pintu masuk khusus kurir dan delivery. Dulu, dia masuk lewat lobi depan yang megah, disapa hormat oleh satpam. Sekarang, dia dibentak oleh satpam yang sama karena parkir motor sembarangan. Wow, ojol. Lewat lift barang. Jangan ngotorin lobi tamu, hardik satpam itu. Satpam itu tidak mengenali Arga. Mantan manajer necis itu kini hanya salah satu dari ribuan wajah lelah di jalanan. Arga menunduk, membawa 2 kantong plastik besar berisi makanan. Dia masuk ke lift barang yang bau sampah dan pengap. Lift naik ke lantai 40. Ting. Pintu lift terbuka. Arga melangkah keluar. Dia melihat koridor yang dulu setiap hari dia lewati. Semuanya masih sama, tapi terasa asing. Paket buat rapat direksi ya, Mas? Tanya seorang resepsionis muda yang cantik. Iya, Mbak. Suara Arga serak. Dia meletakkan makanan itu di meja resepsionis. Tiba-tiba, pintu ruang rapat utama terbuka. Sekelompok orang keluar. Arga refleks menunduk, menarik helmnya lebih dalam untuk menutupi wajah. Kerja bagus semuanya. Laporan kuartal ini melampaui target.
suara wanita yang sangat familiar terdengar. Arga mengintip dari balik kaca helmnya yang buram karena embun. Kalia. Wanita itu berjalan di tengah kerumunan eksekutif asing. Dia terlihat luar biasa. Dia mengenakan blazer abu-abu gelap yang chic, tertawa renyah menanggapi lelucon seorang kolega. Di jarinya tidak ada lagi cincin kawin emas polos yang dulu dibelikan Arga dengan dicicil, melainkan sebuah cincin berlian besar yang berkilau, simbol kemandiriannya. Di samping Kalia, berjalan seorang pria tegap, tampan, dan terlihat sangat pintar. Pria itu membukakan pintu untuk Kalia dengan gestur melindungi yang sopan. Kalia tersenyum pada pria itu, senyum tulus yang dulu hanya milik Arga. "Terima kasih, Pak Direktur Operasional yang baru," ucap Kalia pada pria itu. Itu posisi yang dulu diimpikan Arga. Posisi yang dia yakini akan jadi miliknya. Kini diisi oleh orang lain yang jelas lebih kompeten dan beretika. Arga merasa dadanya sesak, seolah dihimpit beton tontonan. Dia ingin berteriak, "Itu istriku. Itu kantorku." Tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Dia sadar, dia bukan siapa-siapa lagi di sini. Dia hanya Mas Ojol. "Mas? Mas Ojol?" tegur resepsionis, membuyarkan lamunan Arga. "Ini uang tipnya. Makasih ya sudah antar pas hujan-hujan." Resepsionis itu menyodorkan selembar uang Rp20.000. Arga menatap uang itu. 20.000. Dulu, ini harga uang parkir valetnya. Sekarang, ini biaya makan malamnya. Dengan tangan gemetar, Arga mengambil uang itu. "Makasih, Mbak." Dia berbalik badan, menyeret kakinya kembali ke lift barang. Saat pintu lift hendak tertutup, dia melihat Kalia sekali lagi. Kalia tampak menoleh sekilas ke arah resepsionis, seolah merasakan sesuatu, tapi kemudian dia mengangkat bahu dan kembali tertawa, berjalan menuju masa depannya yang cerah. Pintu lift tertutup, memisahkan Arga dari dunia yang pernah dia sia-siakan. Malam harinya, hujan sudah reda, menyisakan udara Jakarta yang dingin dan basah. Kalia berdiri di balkon penthouse-nya di lantai teratas apartemen mewah di kawasan Senopati. Di tangannya ada secangkir teh hangat. Dia memandang hamparan lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip di bawah sana, seperti lautan permata. Dering ponsel memecah keheningan. Caller ID, Pak Bhaskara. "Halo, Pak Bhas," sapa Kalia. "Selamat malam, Bu Kalia. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin melapor. Semua berkas audit pasca kasus Arga sudah selesai. Perusahaan sudah bersih total dari elemen-elemen fraud. Saham kita tembus rekor tertinggi hari ini." Kalia tersenyum lega. "Terima kasih, Pak. Bapak kerja keras sekali. Istirahatlah." "Satu hal lagi, Bu." Nada Pak Bhaskara sedikit ragu. "Tadi siang, resepsionis bilang ada ojek online yang mengantar makan siang terlihat aneh. Dia sempat lama memandangi Ibu. Dari ciri-cirinya, sepertinya itu mantan suami Ibu." Kalia terdiam sejenak. Dia menyeruput tehnya, merasakan kehangatan menjalar ke tubuhnya. Dia mengingat momen tadi siang di kantor. Dia memang sempat merasa ada mata yang menatapnya, tatapan yang penuh kepedihan dan penyesalan. Apakah dia marah? Tidak. Apakah dia sedih? Sudah tidak lagi. Apakah dia rindu? Sama sekali tidak. "Biarkan saja, Pak," jawab Kalia tenang. "Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Dia sedang menjalani konsekuensi dari pilihannya, dan saya sedang menjalani hidup saya. Selama dia tidak mengganggu, anggap saja dia orang asing." "Baik, Bu. Ibu memang sangat bijaksana." "Bukan bijaksana, Pak. Saya hanya sudah selesai. Buku lama sudah ditutup. Saya tidak mau membaca halaman yang sama berulang-ulang." Sambungan telepon ditutup. Kalia meletakkan cangkirnya di meja balkon. Dia melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Bukan lagi wanita kucel yang menunggu suami pulang dengan cemas. Dia melihat wanita yang kuat, mandiri, dan bebas. Dia teringat kata-kata ayahnya dulu, "Kalia, kamu itu permata. Jangan biarkan dirimu tertutup lumpur. Kalau ada yang melemparmu ke lumpur, bersinarlah lebih terang sampai lumpur itu kering dan rontok sendiri." Kalia tersenyum lebar. Dia merentangkan tangannya,
menghirup udara malam dalam-dalam. Bebas. Rasanya benar-benar nikmat. Di bawah sana, di jalanan yang macet, mungkin Arga sedang berteduh di bawah jembatan layang, meratapi nasib. Tapi di atas sini, Kalia Anindya Wijaya siap menyambut esok hari dengan kepala tegak. Dia tidak butuh pangeran berkuda putih. Dia adalah ratu di istananya sendiri. Dan cerita tentang istri sultan yang dihina pun berakhir, bukan dengan balas dendam yang berdarah-darah, tapi dengan kesuksesan yang menjadi balasan paling telak dan elegan.